Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Destiana Fitrianingsih, NIM 3054. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode analisis fisika dan elektrokimia, yaitu dengan menggunakan metode elektrogravimetri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elektrogravimetri. Tentunya yang pertama yaitu adalah definisinya dulu. Elektrogravimetri merupakan suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan pengendapan atau pendepositan logam tersebut pada elektroda dengan bantuan arus listrik. Biasanya digunakan untuk menentukan kadar suatu logam dalam larutannya. Metode ini memiliki prinsip yaitu elektrolisis, di mana pemberian arus listrik menyebabkan reaksi reduksi komponen pada katoda dan proses oksidasi pada anodanya. Endapan itu terbentuk secara elektrokimia. Pada metode ini juga berlaku hukum Faraday, di mana banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Seperti yang dapat kita ketahui, rumusnya yaitu W sama dengan E kali I kali T per F, di mana W adalah massa zat yang diendapkan atau massa logam yang akan kita cari nantinya dalam proses tersebut, yang sebanding juga dengan arus listrik yang disimbolkan dengan huruf I. Tentunya juga akan sangat berpengaruh juga pada T atau waktu yang digunakan nanti pada proses elektrogravimetri tersebut. Kemudian ada salah satu contoh bagan elektrogravimetri. Untuk contoh tersebut, elektroda yang digunakan yaitu berbentuk tabung, namun biasanya juga dapat digunakan elektroda yang berbentuk lembaran. Prinsip kerjanya, voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Kemudian, katoda yang berupa gulungan kawat platina, sedangkan anoda berupa kawat platina berbentuk spiral. Kemudian, untuk anoda diletakkan tepat di tengah-tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan-medan listrik yang merata dan menghasilkan endapan logam yang seragam. Berikut ini contoh penerapan metode elektrogravimetri, yaitu dapat digunakan untuk elektrolisis CO, elektrolisis garam Ni, dan elektrolisis Ag. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menganalisis kuantitatif ini menggunakan metode elektrogravimetri. Yang pertama yaitu komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya, dan kemudian setelah pengendapan tersebut sempurna kembali dilakukan penimbangan elektroda bersama endapannya. Jadi kita dapat mengetahui berapa berat endapan tersebut yang nanti kita akan cari. Selanjutnya, selain itu sistem ini harus menggunakan elektroda yang inert, umumnya dipakai yaitu adalah platina, sehingga elektroda ini tidak akan bereaksi dengan yang lainnya seperti itu. Yang terakhir yaitu endapan harus kuat, menempel padat dan halus, sehingga bila dilakukan pencucian atau pengerian serta penimbangan tidak mengalami kehilangan berat, sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang tidak kuantitatif seperti itu. Kemudian juga terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk elektrolisis CO. Yang pertama yaitu cara lambat tanpa pengadukan. Elektrolisis ini dilakukan pada potensial 2 sampai dengan 2,5 volt dengan arus 0,3 ampere. Kemudian dielektrolisis selama 1 malam untuk memisahkan CO, sehingga hasilnya didapatkan sekitar 0,2 sampai 0,5 gram. Untuk mengontrol adanya CO ini juga dapat digunakan larutan kalium hexacyanurate. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan cara cepat tanpa pengadukan. Elektrolisis ini dilakukan dengan potensial 3-4 volt dengan arus 0,4 sampai dengan 2 ampere. Sedang elektrolisis ini dilakukan selama 15 sampai dengan 20 menit. Kemudian di sini saya juga memberikan salah satu contoh prosedur kerja dan alat bahan yang dapat kita gunakan untuk menganalisis CO dalam larutannya dengan metode elektrogravimetri tentunya. Yang pertama yaitu alatnya yang dapat kita persiapkan yaitu pertama benzana elektrolisis, lempeng karbon, lempeng platina. Nah, lempeng platina ini yang kita gunakan sebagai
elektroda inert, kemudian kabel penghubung dan penjepit, power supply, amplas nomor 1, botol semprot, penjepit kayu, labu ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas arloji, oven, neraca analitik, dan desikator. Kemudian bahan yang digunakan yaitu pertama kita siapkan tembaga 2 sulfat, asam nitrat, aseton, aquades, dan etanol 96%. Di sini kita menggunakan sampel tentunya tembaga 2 sulfat sebagai larutannya. Prosedur yang dapat kita lakukan pertama yaitu lempengan platina digosok dengan amplas, kemudian dibilas dengan asam nitrat bertujuan untuk membersihkan kemungkinan ada ion-ion lain yang masih menempel pada plat tersebut. Yang kedua, kemudian lempeng elektroda dibilas dengan etanol dan aseton, kemudian dikeringkan dan di oven. Setelah di oven, kemudian didinginkan dengan desikator. Prosedur yang ketiga yaitu kemudian plat tersebut ditimbang hingga diperoleh massa konstannya, sehingga kita dapat menghitung nantinya. Kemudian yang keempat, dipipet 10 ml larutan tembaga 2 sulfat 1 molar dan kemudian dimasukkan ke dalam bejana elektrokimia. Selanjutnya prosedurnya yaitu ke dalam bejana tadi yang telah diberi larutan tembaga 2 sulfat, kemudian ditambah dengan larutan asam sulfat pekat sebanyak 1 ml dan ditambah aquades hingga tanda batas. Lalu prosedur yang keenam, lempeng platina diletakkan dalam bejana elektrolisis dan bagian atas lempeng tersebut dijepit, kemudian dihubungkan dengan arus listrik sehingga lempeng tersebut dapat digunakan sebagai katoda. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu berlaku juga dengan lempeng karbon. Lempeng karbon diletakkan di dalam bejana, kemudian dicapit dan dihubungkan ke dalam arus listrik. Namun lempeng karbon di sini berfungsi sebagai anoda dalam proses tersebut. Yang terakhir, arus listrik yang digunakan itu adalah kita menggunakan baterai A2 dengan daya 3 volt. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menentukan kadar Cu dalam larutannya dengan metode ini. Yang pertama yaitu material yang mengandung Cu harus diubah dahulu ke dalam bentuk garamnya, kemudian dilarutkan dengan asam sulfat atau asam nitrat. Bila Cu tersebut tidak diasamkan dahulu, maka tidak akan terjadi reaksi pada proses tersebut. Selanjutnya yaitu agar endapan mengkilat, kadang-kadang juga ditetesi dengan HCl. Kemudian yang ketiga, ion nitrat bekerja sebagai depolarisator pada katoda. Ion nitrat ini harus kita pastikan bahwa terbebas dari ion nitrit karena akan dapat menyebabkan endapan susah melekat. Kemudian ada juga unsur pentingnya yaitu hal penting yang harus diperhatikan juga yaitu besarnya arus yang kita berikan tidak boleh melebihi batas atau tidak boleh terlalu besar karena akan menyebabkan endapan menjadi kasar. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang elektrogravimetri. Bila ada beberapa materi atau yang saya sebutkan adalah salah, mohon dibenarkan dapat melalui komen di bawah ini. Terima kasih.